Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada pagi hari ini, di hari yang weekend ini ya teman-teman, kita menyempatkan aktivitas di kebun seperti biasa. Ke kebun kita membersihkan atau melihat apa yang perlu kita kerjakan ya teman-teman di kebun, karena kita merawat kebun ini secara mandiri. Kita bertahap, kita bersihkan, kita lakukan pemupukan, kita lakukan upaya penyemprotan, pembersihan di areal-areal kebun. Nah itu, ini seperti biasa kita mengabadikan dulu di perkebunan kelapa sawit ini yang di usia kadar 28 bulan ini ya teman-teman. Memang di areal sini ini sudah cukup bagus. Ini kita di areal samping, dan kemungkinan areal samping nanti kita akan tanami lagi. Nih belum sempat kita tanami di areal samping sini. Ini kemungkinan bisa 1 sampai 2 baris lagi nanti kita akan coba tanami. Nah ini tuh, kita di bawah tuh, di atas sudah mulai bagus di areal-areal sini. Nah ini tuh kemarin kita buangi semua ya teman-teman, buah dompet, buah kita buangi, dan supaya memfokuskan batang kelapa sawit agar cepat besar dan nanti akan menghasilkan buah yang cukup besar jikalau batang tanaman kelapa sawit itu sendiri besar. Nah ini sudah besar ini teman, cukup besar ini. Dan biarkan tanaman sawit membesar dulu. Kita fokuskan di batangnya serta perakaran serta daunnya. Kita belum memfokuskan ke buah, karena memang di 28 bulan ini kita benar-benar memperhatikan dulu ya teman-teman. Artinya batang tanaman kelapa sawit itu kita perhatikan betul-betul. Sebenarnya di umur-umur yang ada, kita melihat di media-media sosial yang jenis sawit seperti Supreme itu di umur yang ke-29 itu sudah, maksudnya di umur yang ke-29 bulan itu sudah ada yang panen perdana ya teman-teman. Nah itu juga dibantu dengan perawatan yang maksimal, artinya perawatannya betul-betul dirawat. Dan jenis bibit Supreme itu juga sangat unggul ya teman-teman di kelasnya. Nah ini jenis bibit losum di sini. Ini losum kelapa pendek. Losum itu keunggulannya merapat buahnya itu banyak keliling, tapi ukuran TBS-nya itu tidak terlalu besar ya teman-teman jikalau sudah panen. Ya kemungkinan 30 kilo ke bawah atau 40 kilo ke bawah itu perkiraan jikalau sudah besar, tapi buahnya keliling merapat. Itu salah satu bentuk keunggulan dari losum. Dan pelepah pendek untuk petani itu muatnya banyak ya teman-teman. Artinya jenis tanaman losum jikalau ditanam di areal yang sedikit itu akan banyak, karena tidak memakan terlalu banyak tempat.
bisa dilakukan 89, 88, tapi jikalau bagus sesuai SOP juga tetap ya teman-teman, gunakan 9x9 biarpun itu pelepah panjang atau pelepah pendek, karena akan membantu nanti gunanya ukuran yang sesuai standar itu, agar sinar matahari itu bisa masuk ke tengah-tengah areal kebun. Karena gunanya jikalau terlalu rapat itu sinar matahari tidak bisa masuk dan proses fotosintesis terhadap tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan buah itu akan terganggu. Nah, jadi buahnya itu akan tidak maksimal ya teman-teman, buahnya tidak bisa berbuah secara maksimal, serta tanaman kelapa sawit itu sendiri juga tidak akan batangnya itu tidak bisa secara maksimal membesar. Nah, itu ada faktor-faktor tertentu jikalau teman-teman menggunakan jarak tanaman yang tidak atau tidak sesuai SOP standar yang ada. Jadi seperti itu. Makanya penting sekali diperhatikan jarak tanaman serta perawatan perkebunan. Itu sangat penting karena perawatan akan menghasilkan kelapa sawit yang baik, yang bagus dengan produksinya nanti. Jangan menanam kelapa sawit, habis ditanam, habis itu ditinggal berapa puluh tahun tidak dirawat. Nah, itu sayang sekali ya teman-teman, sayang sekali. Karena kenapa? Ya karena akan merusak tanaman kelapa sawit itu sendiri, karena umur krusial tanaman kelapa sawit itu dari 0 sampai 36 bulan. Itu masa-masa krusial sampai nanti panen perdana. Ya kemungkinan tergantung jenisnya ya teman-teman. Kita standarkan saja di 4 tahun atau 48 bulan. Nah, itu masa-masa krusial. Kita harus benar-benar merawat tanaman kelapa sawit kita, ya, baik itu pemupukan, baik itu pembersihan di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena jikalau tidak dibersihkan juga akan memperlambat juga pertumbuhannya, karena akan bersaing dengan gulma-gulma yang lain. Jadi tapi jikalau sudah besar seperti ini, tetap juga ya teman-teman, perawatan pembersihan nanti sampai panen perdana ini tinggal menunggu saja. Ini kita terus lakukan upaya perawatan dengan betul-betul, sambil kita rawat, sambil menunggu saja beberapa bulan yang akan datang. Insya Allah ini bisa nanti segera akan bisa dipanen perdana ya teman-teman. Jikalau sudah kondisinya seperti ini, sudah enak lah kita. Artinya tinggal perawatan saja, mempersiapkan upaya pemupukan, perawatan kebun. Tapi ya memang harus disiapkan juga ya teman-teman budgetnya, karena
perawatan itu yang sangat pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi di bidang perkebunan kelapa sawit. Itu jelas unsur pupuk yang nyata itu sangat diperlukan. Tapi jika lo sudah melihat kebun seperti ini sudah artinya TBM, tinggal menunggu saja panen perdana, dan terus kita rawat agar supaya tanaman kelapa sawit yang ada bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Mungkin itu kuncinya ya teman-teman. Lakukan terus upaya perawatan di kebun teman-teman, jangan tidak dirawat, sayang sekali. Biarpun itu bibit unggul ya teman-teman, apalagi jika lo tidak dirawat, itu akan sangat merugikan teman-teman sekalian menanam perkebunan kelapa sawit jika lo tidak dirawat. Ya paling tidak tanam sedikit dulu apabila terkendala dengan biaya. Jangan langsung tanam berhektar-hektar dulu. Tanam 2 hektar, kita rawat betul-betul. Jika sudah panen perdana, nanti bisa tanam lagi 2 hektar lagi. Dan yang sudah menghasilkan, nah itu bisa saja kita lakukan untuk biaya perawatan di kebun yang baru. Nah seperti itu ya teman-teman mekanismenya, seperti itu sampai terus berlanjut. Nah ini sudah nih, ini tinggal kita lakukan pemupukan buah atau KCL. Ini sudah kelihatan ini. Nah sudah sangat bagus atau baik, kondisi batang juga sudah besar ini. Ini losum ya teman-teman, ini losum. Ini yang nyata kita masih belum kita lakukan pemupukan KCL ini. Jika sudah KCL kita masukkan, ini akan sangat banyak lagi ini buahnya. Kemarin cuma sedikit.